dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Siapa yang bisa berani maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa? Berdoa saja, nggak usah berdoa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya. Bagaimana? Apakah semua hadir hari ini? Nah, sebelum kita belajar, ayo dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, tahu pembelajaran kita hari ini yaitu tentang daur hidup makhluk hidup, terutama ini adalah hewan. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu dengan melalui kegiatan mengamati daur hidup nanti kita atau peserta didik mampu menyimpulkan tentang daur makhluk hidup yang berbeda dengan tepat. Terus tujuannya yang kedua yaitu dengan menyusun gambar tahap pertumbuhan hewan, siswa atau kalian mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitar kalian dengan benar. Nah, pertama dulu kalian tahu lagu kupu-kupu yang lucu? Tidak. Kupu-kupu yang lucu, tahu kalian? Tidak. Ada beberapa yang tahu kan? Yang tahu maju ke depan deh, kita nyanyi. Ada? Sudah tahu? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Gilirmu di mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kau kan ada di dalam. 16. Di awal tema cerdas. 1, 2, 3. Oke. Nah, bisa kan? Kita nyanyi, kita pelan-pelankan aja. Sekalian belajar. Udah dapat semua? Udah. Ayo kita bernyanyi. 3, ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Gilirmu di mencari bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kalian tahu kan kupu-kupu? Kupu-kupu itu gimana sih? Cantik tidak? Cantik kan? Nah, ini. Kalian tahu gambar ini apa? Nah, anak-anak, kepompong ini adalah salah satu perkembangan dari kupu-kupu. Ini bisa jadi kupu-kupu loh. Kalian tahu tidak? Tahu. Nah, kalau tahu, ayo siapa yang bisa atau berani maju ke depan untuk menyusun skema gambar mengenai daur hidup kupu-kupu. Ayo siapa yang berani? Tunjuk tangan. Nah, di sini ada kupu-kupu
Ini ada ulat atau larva. Nah, siapa? Ayo maju ke depan. Susun daur hidup kupu-kupu. Dimulai dari mana? Terus nah, bagus, kasih tepuk tangan dulu sama kawan kalian. Nah, ini itu daur hidup kupu-kupu. Jadi tahap hidup atau tahap perkembangan dari kupu-kupu ada 4. Yang pertama itu telur. Biasanya kupu-kupu itu kasih telurnya di daun, di dahan. Dia susun begini. Nah, setelah menetas dia akan menjadi ulat seperti ini. Pada saat dia menjadi ulat, dia akan memakan daun dan dia akan merusak tanaman. Kan kalau dia makan daun, tentu saja tanaman rusak. Jadi masa fase hidup ulat larva pada saat kupu-kupu itu dia itu sangat merusak. Nah, baru selanjutnya setelah jadi ulat dia menjadi kepompong yang menempel di dahan atau di ranting tanaman. Nah, setelah jadi kepompong dia baru jadi kupu-kupu. Tahu kan? Paham? Nah, jadi mana tadi fase yang merusak? Ya, tahap perkembangan hidup kupu-kupu yang merusak tadi yang mana? Ya, ulat. Benar sekali. Nah, selain fase yang merusak, kupu-kupu juga punya fase yang bermanfaat. Kalian tahu yang mana? Tidak. Itu pada saat dia jadi kupu-kupu. Pada saat dia jadi kupu-kupu, dia akan menghisap nektar tanaman. Nah, pada saat dia menghisap nektar tanaman, otomatis itu membantu penyerbukan. Maka bunga itu yang dihisap oleh kupu-kupu bisa berkembang biak. Itu ya, jadi ini fasenya merusak, ini fasenya bermanfaat. Nah, selanjutnya adalah belalang. Nah, siapa yang lagi berani menyusun? Jangan kamu dulu ya, Dek. Yang lain, ada yang berani? Kamu bisa? Ayo maju ke depan. Nah, dimulai dari mana pesan? Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, skema yang disusun kawan kalian ini udah benar loh. Yang pertama itu belalangnya itu telur. Baru selanjutnya itu belalang muda atau nama lainnya disebut nimfa. Baru dia jadi belalang dewasa. Nah, belalang dewasa itu kalau bertelur dia itu bisa bertelur di daun, di dahan, bisa juga di dalam tanah. Itu tempatnya bertelur. Nah, kalau dia udah menetas, dia akan menjadi belalang muda atau nimfa. Biasanya dia warna putih. Dia nggak punya sayap. Nah, pada saat dia jadi dewasa, ini gambarnya, dia udah punya sayap. Dia menjadi belalang dewasa atau imago. Nah, kalian tahu nggak perbedaan dari siklus hidup kupu-kupu sama belalang ini? Tahu nggak bedanya? Nah, bedanya itu di setiap perubahan kupu-kupu dia berbeda. Ini telur beda, bentuknya di sini jadi ulat beda lagi, kepompong beda lagi, kupu-kupu juga. Nah, coba lihat belalang, nggak jauh beda. Habis dia menetas, dia jadi belalang muda. Mirip-mirip kan sama belalang dewasa. Bedanya aja dia punya sayap. Ini punya sayap, ini nggak punya sayap. Itu aja bedanya. Nah, perkembangan mereka ini disebut daur hidup. Dan perubahan bentuk mereka itu seperti dari telur ke ulat, ulat ke kepompong, itu disebut namanya metamorfosis. Nah,
metamorfosis sempurna. Kalau kalian tahu, kelas 4 bukan? Minta dulu. jadi kupu-kupu itu metamorfosis sempurna, belalang itu metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalian tahu kenapa? Kenapa ini disebut metamorfosis sempurna, ini disebut metamorfosis tidak sempurna? Tahu tidak? Karena meliputi 4 daur perkembangan. Benar sekali, karena kupu-kupu itu meliputi 4 tahap perkembangan. Dia lengkap, banyak, terus di setiap fasenya berbeda-beda. Ini beda bentuknya, beda lagi bentuknya di sini. Nah, itu alasannya ini jadi metamorfosis tidak sempurna karena tahapnya cuma 3. Terus lagi dia nggak berubah banyak bentuk di setiap fasenya. Itu alasannya. Nah, ibu mau kalian bentuk kelompok dulu, 3 kelompok aja. Ini ada belakang, ayo cepat biar kita juga cepat pelajarannya. Ini satu kelompok, belakang juga satu kelompok. Nah, di sini ibu ada lembar kerja. Kalian isi sesuai pertanyaannya, kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Nah, ini dia. Ini kalian isi ini itu perbedaan daur hidup kupu-kupu dan perbedaan daur hidupnya dengan belalang. Itu isi yang pertama. Yang kedua, kalian cari contoh lain yang hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Paham? Oke. Ini kelompok. Kalian kalau tidak paham bisa tanya ibu. Jawabannya ada di STM.
Perfect aja. Itu bukan minta untuk Ya. Terima kasih untuk kelompok satu. Nah, itu tadi penyajian kelompok satu. Dia bilang metamorfosis kupu-kupu dan belalang itu beda. Dia punya pendapatnya sendiri. Kelompok lain ada tidak yang sudah siap maju ke depan? Oke, ini kelompok dua kan? Silakan. Iya, dan seperti itu. ini itu Perbedaan daun hidup kupu-kupu dan belalang. Dengarin. Perbedaan daun hidup kupu-kupu dan belalang adalah: satu, kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dua, kupu-kupu memiliki tahap kepompong atau pupa, sedangkan belalang tidak mengalami fase kepompong. Tiga, kupu-kupu bertelur di daun dan batang tanaman, sedangkan belalang bertelur di daun, batang hingga ke dalam tanah. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna: kupu-kupu, kumbang, nyamuk, lebah, semut. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna: belalang, kecoa, rayap, capung. Sekian dan terima kasih. Oke, sekarang kalau ke kelompok lain. Kelompok lain ada siap? Kelompok tiga? Udah siap kelompok tiga? Oke, sudah siap. Ayo maju ke depan. Baca. Perbedaan daun hidup kupu-kupu dan belalang adalah: pada daun hidup kupu-kupu terjadi perubahan dua, sementara pada belalang tidak mengalami perubahan bentuk kecuali pada saat mereka tiga, kupu-kupu mengalami proses kepompong atau pupa, sedangkan belalang tidak mengalaminya. Hewan yang mengalami proses tidak sempurna: belalang, kecoa, capung, cengkrik, rayap. Nah, ayo silakan ke belakang. Terima kasih untuk kelompok tiga. Tetap sama. Nah, buat yang udah tampil ke depan, Ibu sangat terima kasih. Nah, kesimpulan kita hari ini yaitu ada dua metamorfosis. Yang pertama, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, contohnya itu kupu-kupu, di mana dia di setiap tahapannya itu berbeda dan dia melewati 4 tahapan. Dan sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu ada belalang di sini contohnya. Dia tidak berubah banyak di saat tahap perkembangannya. Itu kesimpulan kita hari ini. Nah, pesan moral yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu kita harus menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Tuhan sudah menyediakannya, jadi kita harus bersyukur dan merawat mereka. Seperti kalau kita ada peliharaan, kita rawat mereka dengan baik, dengan benar. Karena mereka juga makhluk hidup sama seperti kita. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, Ibu mau tanya, apakah kalian sudah paham semua? Gimana pembelajarannya? Menyenangkan? Oke, karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita akan menutupnya dengan doa. Siapa teman kalian
kalian yang berani ngomong. Ayo. Nyanyi ya. Biar semangat lagu-lagu semangat. Bisa kembali ke tempat semula. Di Palatang. Teman-teman kita bernyanyi. Dua, tiga. Lagunya apa ya? Oke. Tadi lama. Segitu. Tepuk lagi tiga. Tepuk lagi empat. Tepuk lagi lima. Apa lagi? Teman-teman kita bernyanyi oleh Yesus. Terima kasih sudah mengikuti kita dalam doa. Baik, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oh ya, sebelum itu, Ibu punya tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Nanti Ibu bagikan. Selamat siang semuanya. Terima kasih.